bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan siap belajar ya. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang Hypothetical Learning Trajectory atau HLT dalam perspektif psikologi belajar matematika. Untuk memenuhi tugas mata kuliah karakteristik pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Rahmah Filosofi Magister Sains. Apa sih pengertian dari Hypothetical Learning Trajectory atau yang disingkat dengan HLT itu? Pengertian dari HLT adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan merancang pembelajaran matematika. Fokus utama HLT adalah pada prediksi tentang bagaimana siswa akan belajar dan mencapai pemahaman konsep tertentu. Relevansi HLT dalam pembelajaran matematika yang pertama yaitu membantu guru dalam merancang kegiatan pembelajaran, yang kedua berorientasi pada proses berpikir siswa, dan yang ketiga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Komponen HLT yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama menentukan hasil belajar yang ingin dicapai, yang kedua bersifat spesifik, terstruktur, dan relevan dengan kebutuhan siswa. Contohnya, siswa dapat memahami konsep bilangan pecahan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasannya, tujuan pembelajaran adalah pondasi yang memandu seluruh proses HLT. Tanpa tujuan yang jelas, aktivitas dan hipotesis proses belajar siswa tidak akan terarah. Komponen HLT yang kedua yaitu aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran yang pertama, rangkaian kegiatan yang dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, harus konstekstual, menarik, dan sesuai dengan kemampuan siswa. Contohnya, menggunakan benda konkret seperti kue untuk menjelaskan konsep pecahan. Penjelasannya, aktivitas pembelajaran dalam HLT harus mendorong siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan membangun pemahaman melalui pengalaman langsung. Tiga yaitu hipotesis proses belajar siswa. Pertama, prediksi tentang bagaimana siswa akan berpikir dan belajar selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, membantu guru memahami pola pikir siswa. Contohnya, siswa akan memahami bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan setelah memotong kue menjadi bagian-bagian kecil. Penjelasannya, hipotesis ini memungkinkan guru untuk mengantisipasi kesulitan yang mungkin dialami siswa dan menyiapkan solusi yang tepat. Perspektif psikologi belajar. Menurut teori Piaget adalah belajar sebagai proses konstruksi. Yang pertama, siswa membangun pemahaman melalui pengalaman. Yang kedua, proses asimilasi adalah menyerap informasi baru ke dalam skema yang ada. Dan yang ketiga, proses akomodasi adalah mengubah skema yang ada untuk memahami informasi baru. Contoh dalam HLT yaitu aktivitas manipulatif seperti balok angka membantu siswa memahami konsep bilangan. Selanjutnya, teori Vygotsky Zone of Proximal Development atau yang biasa disingkat dengan sebutan ZPD. Yang pertama, ZPD adalah jarak antara kemampuan siswa saat ini dengan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan. Yang kedua, pentingnya peran guru dan teman sejawat dalam pembelajaran. Contoh dalam HLT yaitu guru memberikan scope loading berupa panduan langkah-langkah ketika siswa mempelajari pembagian bilangan. Teori behaviorisme, penguat positif. 1. Pembelajaran terjadi melalui pengulangan dan penguatan. 2. Penguatan positif atau seperti pujian, meningkatkan motivasi siswa. Contoh dalam HLT, guru memberikan penghargaan kepada siswa yang berhasil menyelesaikan soal matematika dengan benar. Contoh penerapan HLT,
Konsep yang dipelajari adalah luas segitiga. Tujuan pembelajaran adalah memahami dan menghitung luas segitiga. Aktivitas pembelajaran. 1. Membagi segitiga menjadi 2 bagian berbentuk persegi panjang. 2. Menghitung luas persegi panjang lalu membagi 2. Hipotesis proses belajar. Siswa akan memahami rumus luas segitiga sebagai hasil dari eksperimen visual. Konsep yang dipelajari yaitu pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Tujuan pembelajaran yaitu memahami pecahan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Aktivitas pembelajaran yang pertama, memotong kue menjadi beberapa bagian. Yang kedua, membandingkan ukuran potongan kue. Hipotesis proses belajar. Siswa akan memahami konsep pecahan dengan melihat bagaimana kue dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sama besar. Kelebihan HLT. Yang pertama, berorientasi pada siswa. HLT membantu guru memahami pola pikir siswa, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Yang kedua, mendukung pembelajaran bermakna. Dengan memadukan tujuan pembelajaran, aktivitas, dan hipotesis, HLT memungkinkan siswa untuk menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan yang sebelumnya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pembelajaran. HLT memberikan panduan yang terstruktur bagi guru dalam merancang kegiatan yang relevan dan menarik. Yang keempat, memfasilitasi proses berpikir kritis dan logis. Aktivitas dalam HLT mendorong siswa untuk berpikir kritis, memahami konsep secara mendalam, dan membuat penalaran matematis. Yang kelima, menghubungkan teori dan praktik. HLT menjabani teori pembelajaran matematika dengan penerapan praktis di kelas, sehingga memudahkan guru untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Kekurangan HLT yaitu membutuhkan waktu dan sumber daya. Perancangan HLT memerlukan analisis mendalam tentang tujuan, aktivitas, dan hipotesis proses belajar siswa yang dapat memakan waktu. Yang kedua, tidak selalu sesuai dengan semua siswa. Hipotesis proses belajar siswa bersifat prediktif dan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan pemahaman siswa di kelas yang heterogen. Yang ketiga, kompleksitas implementasi. Guru harus memiliki pemahaman mendalam tentang psikologi belajar, matematika, dan metode pengajaran untuk menerapkan HLT dengan efektif. Yang keempat, keterbatasan pada materi tertentu. Tidak semua konsep matematika dapat dengan mudah diterapkan menggunakan pendekatan HLT, terutama materi yang sangat abstrak. Yang terakhir yaitu ketergantungan pada pemahaman guru. Hasil penerangan HLT sangat bergantungan pada kemampuan guru dalam merancang, mengevaluasi, dan menyesuaikan lintasan belajar siswa. Kesimpulan, Hypothetical Learning Trajectory atau HLT adalah pendekatan yang membantu guru merancang pembelajaran matematika yang efektif dan berpusat pada siswa. Dengan 3 komponen utama, tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan hipotesis proses belajar atau HLT memungkinkan prediksi tentang bagaimana siswa belajar. Pendekatan ini mendukung pembelajaran bermakna dengan menghubungkan konsep baru pada pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Meskipun memerlukan waktu dan keterampilan guru, HLT efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Semoga materi yang telah kami bawakan tadi bermanfaat dan membantu kalian lebih memahami tentang Hypothetical Learning Trajectory atau HLT dalam perspektif psikologi belajar matematika ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.